Selamat pagi kepada Ibu dan rekan-rekan sekalian. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil wawancara pada UMKM yaitu Seblak Derang. Saya, Albertus Kendi dengan NIM akhir 086 akan membacakan profil secara singkat UMKM ini. Seblak Derang merupakan UMKM yang berdiri pada akhir tahun 2019 dengan nama pemiliknya yaitu Bapak Ijang. UMKM ini beralamat di Jalan Ibu Gadirah nomor 59, Cibeber, Cimahi Selatan. Jenis usahanya itu di bidang kuliner dan menjual makanan seblak dan berbagai minuman. Sekian dari saya, terima kasih. Saya Liliana Bonita dengan NIM 089. Di sini saya akan menjelaskan mengenai identifikasi risiko. Identifikasi risiko yang pertama yaitu ada risiko sumber daya manusia. Dengan kode yang pertama S1 dengan peristiwa karyawan terlambat, lalu kode S2 dengan peristiwa human error, lalu selanjutnya kode yang ketiga S3 dengan peristiwa kinerja karyawan menurun, lalu yang terakhir kode S4 dengan peristiwa LTO tinggi. Selanjutnya ada risiko pemasaran. Risiko pemasaran dengan kode yang pertama yaitu P1 dengan peristiwa harga pesaing lebih murah. Lalu ada kode P2 dengan peristiwa lokasi kurang strategis. Lalu yang ketiga, yang terakhir ada kode P3 dengan peristiwa mendapatkan review barang memuaskan. Lalu selanjutnya ada risiko keuangan. Risiko keuangan kode yang pertama yaitu K1 dengan peristiwa mengalami kerugian. Lalu ada kode K2 dengan peristiwa kenaikan harga bahan baku. Lalu yang terakhir kode K3 dengan peristiwa modal terbatas. Lalu yang terakhir ada risiko operasi. Risiko operasi kode yang pertama yaitu O1 dengan peristiwa bahan baku langka. Kode O2 dengan peristiwa bahan baku tidak sesuai dengan yang dipesan. Lalu yang ketiga kode O3 dengan peristiwa pengiriman bahan baku terlambat. Lalu yang terakhir kode O4 dengan peristiwa kerusakan peralatan masak. Baik, untuk tahapan risiko selanjutnya yaitu pengukuran risiko. Teknik yang kelompok kami gunakan dalam pengukuran ini yaitu matriks frekuensi dan signifikansi. Untuk selanjutnya di sini ada skala indeks probabilitas di mana dengan nilai 5 itu selalu terjadi lebih dari 15 kali per tahun. Untuk nilai 4 ini sering terjadi 12 sampai 15 kali per tahun. Untuk nilai 3 kadang terjadi 8 sampai 11 kali per tahun. Untuk nilai 2 jarang terjadi 4 sampai 7 kali per tahun, dan untuk nilai 1 ini sangat jarang terjadi kurang dari 3 kali per tahun. Selanjutnya ada skala indeks dampak di mana sangat merugikan sekali ini lebih dari 20 juta dalam setahun. Kerugian besar ini lebih dari 10 juta dalam setahun, cukup merugikan 5 sampai 10 juta dalam setahun. Untuk kerugian kecil 2 sampai 5 juta dalam setahun, dan untuk kerugian yang dapat diabaikan ini kurang dari 1 juta dalam setahun. Selanjutnya ada skala tingkat resiko di mana indeksnya ini 17 sampai 25 sangat beresiko, 10 sampai 16 ini tinggi, 5 sampai 9 ini sedang, dan 1 sampai 4 ini rendah. Selanjutnya ada hasil perhitungan pengukuran risiko di mana untuk mengetahui risk range-nya kita harus mengalihkan probabilitas dikali dampak. Untuk risiko sumber daya manusia S1 ini menghasilkan 3 yang artinya risiko rendah. Untuk S2-nya ini dihasilkan 12 yaitu risiko tinggi. Untuk S3-nya ini dihasilkan 6 risiko sedang, dan untuk S4-nya itu dihasilkan 6 yaitu risiko sedang. Selanjutnya saya Melinda akan menjelaskan mengenai hasil perhitungan pengukuran risiko. Untuk risiko pemasaran dengan kode P1 yaitu harga pesaing lebih murah, probabilitasnya 3, dampaknya 2, maka risikonya sedang. Untuk P2 lokasi kurang strategis, probabilitasnya 1, dampaknya 2, maka risikonya rendah. Untuk P3 mendapatkan review kurang memuaskan, probabilitasnya 4, dampaknya 2, maka risikonya sedang. Sedangkan untuk risiko keuangan ada kode K1 mengalami kerugian, probabilitasnya 2, dampaknya 5, maka resikonya tinggi. Untuk K2, kenaikan harga bahan baku, probabilitasnya 2, dampaknya 3, maka resikonya sedang. Untuk K3, modal terbatas, probabilitasnya 2, dampaknya 3, maka resikonya sedang. Dan untuk resiko operasi dengan kode O1 yaitu bahan baku langka, probabilitasnya 2, dampaknya 3, maka termasuk resiko sedang. Untuk O2 bahan baku tidak sesuai dengan yang dipesan, maka probabilitasnya 2, dampaknya 3, termasuk resiko sedang. Untuk O3 pengiriman bahan baku terlambat, probabilitasnya 2, dampaknya 2, maka termasuk resiko rendah. Dan untuk O4 kerusakan peralatan masak, probabilitasnya 2, dampaknya 2, dan resikonya rendah.
Secara matriks resiko terdapat resiko rendah yaitu ada P2, O3, O4, dan S1. Resiko sedang ada S3, S4, K2, K3, O1, O2, P1, dan P3. Dan sedangkan untuk resiko tinggi ada K1 dan S2. Sekarang saya akan menjelaskan tentang pemetaan risiko. Di sini terdapat diagram pemetaan risiko yang terdiri dari 4 kuadran. Yang pertama itu ada kuadran 1 dengan probabilitas sedang sampai sangat tinggi dan memiliki dampak sedang sampai sangat tinggi yang memiliki keterangan mengancam pencapaian tujuan perusahaan. Di kuadran 1 ini terdapat kode risiko yaitu S2. Lalu di kuadran 2 dia memiliki probabilitas dari sangat rendah sampai sedang dan memiliki dampak dari sedang sampai sangat tinggi dengan keterangan risiko berbahaya yang jarang terjadi. Di kuadran 2 ini terdapat kode risiko yaitu K1, S3, S4, K2, K3, O1, dan O2. Lalu di kuadran 3, dia memiliki probabilitas dari sedang sampai sangat tinggi dan memiliki dampak dari sangat rendah sampai sedang dengan keterangan risiko yang terjadi secara rutin. Di kuadran 3 ini terdapat kode risiko yaitu S1, P1, dan P3. Lalu di kuadran 4 itu memiliki probabilitas yang sangat rendah sampai sedang dan memiliki dampak yang sangat rendah sampai sedang dengan keterangan risiko tidak berbahaya. Di kuadran 4 ini terdapat kode risiko yaitu P2, O3, dan O4. Sekian dari saya, terima kasih. Saya Sandi Putra Apriliansyah dengan NIM akhir 085. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengendalian risiko. Yang pertama risiko SDM dengan kode S1, teknik pengendaliannya risk reduction dan juga retention dengan cara buat peraturan tertulis dan berikan sanksi serta tegur karyawan agar lebih disiplin. Lalu kode S2, teknik pengendaliannya risk reduction dengan cara menyediakan note untuk mencatat semua pesanan pelanggan. Lalu kode S3, teknik pengendaliannya risk reduction dengan cara selalu memberikan motivasi dalam bekerja. Lalu kode S4, teknik pengendaliannya risk retention dengan cara membuat suasana kerja yang nyaman untuk karyawan. Lalu ada risiko pemasaran dengan kode P1, teknik pengendaliannya risk reduction dengan cara memberikan promo agar lebih menarik dan juga diminati pelanggan. Lalu kode P2, teknik pengendaliannya dengan risk avoidance dengan cara menghindari lokasi yang kurang strategis dan pindah ke lokasi yang lebih berpotensi. Lalu kode P3, teknik pengendaliannya adalah risk retention dengan cara menerima semua klien pelanggan dan juga meningkatkan kualitas produk agar lebih baik lagi. Lalu risiko keuangan dengan kode K1, teknik pengendalian risk reduction dengan cara mengatur ulang cara penjualan dan juga sistem keuangannya. Lalu kode K2, teknik pengendaliannya risk deferral dengan cara tetap melakukan penjualan sementara menunggu harga bahan baku tertentu yang sedang naik kembali ke harga normal. Lalu kode K3, teknik pengendaliannya adalah risk reduction dengan cara mencari investor agar usaha lebih cepat untuk berkembang. Lalu yang terakhir risiko operasi dengan kode O1, teknik pengendaliannya risk reduction dengan cara mengganti bahan baku yang langka dengan bahan baku yang sejenis dan lebih mudah untuk didapatkan. Lalu kode O2, teknik pengendaliannya risk avoidance dengan cara mencari supplier baru yang lebih profesional. Lalu kode O3, teknik pengendaliannya risk reduction dengan cara memiliki supplier cadangan dan juga menyimpan stok bahan baku yang lebih agar tidak kekurangan stok. Lalu kode O4, teknik pengendaliannya risk reduction dengan cara karyawan harus mampu untuk memelihara peralatan masak sekaligus kompor supaya tidak cepat rusak. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, di sini ada monitoring. Tipe monitoring yang dilakukan oleh UMKM sebelah draft menggunakan dua tipe, yaitu tipe voluntary dan tipe kontinual. Yang dimana tipe voluntary artinya pemilik sebelah kini harus melakukan pemantauan risiko secara langsung dengan melihat risiko yang terjadi sebelumnya yang telah menimbulkan kerugian. Risiko-risiko tersebut dapat dijadikan acuan oleh pemilik sebelah kini untuk mengatasi risiko-risiko yang akan terjadi di masa yang akan datang. Lalu tipe kontinual yaitu pemantauan risiko secara berlanjut terhadap proses keberlangsungan kegiatan UMKM sebelah draft, sehingga dapat diketahui risiko-risiko yang terjadi atau risiko yang berpotensi terjadi, dan sudah mengetahui bagaimana cara untuk menanggulangi risiko-risiko tersebut yang akan muncul. Sekian, saya kembalikan pada moderator.